好，大家都能听清楚我的声音是吧？好的，大家今天在哪儿？Hari ini teman-teman posisinya di mana ya? 欢迎大家参加今天的回答问题节目。Jadi welcome ya teman-teman ke acara program menjawab hari ini. 首先呢，我先弄一下我们今天要回答的问题ya. Saya ini dulu buka dulu pertanyaan yang mau dijawab hari ini ya. Oke, sambil saya share screen dulu. 同学们在公司还是在家？Teman-teman ada yang di kantor, ada yang di rumah mungkin. Oke, sambil saya share screen ya. 好，我看一下大家的问题。Saya lihat dulu ya pertanyaan dari Panjang. 请稍等。在公司公司pakai SI ya. Jadi GONG SI, pinginnya begitu. 公司 tadi ada siapa yang chat ya? Melisa ya. Ya, Melisa ya. Saya kalau misalnya nggak buka chattingan memang cuma bisa lihat sekilas doang. OK，在家里，ibu Feng ibu Lily 在家里。好的，有的在家，有的在公司，是吧？呀，ada yang di rumah，ada yang di kantor ya。好，那我们就开始吧。Kita mulai ya。我们这个星期的问题不多，jadi pertanyaan minggu ini nggak terlalu banyak ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Juliana. 老师期望 dengan 欲望 level berharap pengennya sama beratnya nggak jadi sinonim kah gitu ya? Oh, pertanyaannya adalah perbedaan 期望 dengan 欲望。等一下，bentar ya, saya tulisin biar teman-teman bisa tahu yang dimaksud yang mana. 期 Wangnya adalah 希望的望 yang kemarin kita bahas ada 希望 ada 愿望就是这个望。Oke ya. 七nya yang mana? Kalau 七 ini adalah huruf dari 星期一、星期二，像今天是星期二的七。Nah, tapi di sini 七 bukan untuk nama-nama hari, bukan. Dia adalah sebenarnya dua huruf ini. 七 itu dari 期待。Ya. Saya lebih senang ya cerita sama teman-teman begini. Jadi begitu apa namanya? Teman-teman paham, harusnya lebih gampang hafal ya, semoga. 期待，期待 itu adalah penantian. 比如说，如果到印尼的话，我就去找你。Misalnya ya, contoh teman saya ada di China, terus dia bilang, 如果到印尼的话, kalau saya ke Indonesia, 我就去找你, maka saya pergi cari kamu. Nah, terus saya bilang, oh ya, saya sangat menanti-nantikan gitu ya. 我很期待，就是这个期待。Oke ya, jadi penantian. Nah, uang kita udah sering bahas. Uang teman-teman masih ingat? Ini adalah dari siwang. Saya lebih senang cerita sama teman-teman begini, cuma memang agak lama ya. Nah, harapan saya sebenarnya itu ya. Pertama, saya mau bilang sama teman-teman bahwa sebenarnya sih ini kalau teman-teman paham sedikit basic-basic kayak gini, nanti kedepannya akan menarik. Menarik artinya tidak terlalu merasa kosakatanya beda sendiri, enggak, karena dia memang ada kaitan gitu ya. Nah, dengan begini ini siwang berarti harapan atau berharap ya. Teman-teman kalau ini mungkin udah familiar. Nah, berarti kalau gitu ciwang artinya apa? Ya, ciwang di sini mengandung dua unsur, penantian dan harapan ya. Jadi ibaratnya diharap-harapin, ditunggu-tunggu gitu, namanya ciwang ya. Nah, kalau teman-teman mau translate-nya, ya udahlah sama kayak harapan, boleh nggak Mas? Boleh. Tapi mungkin teman-teman akan bertanya, bedanya apa antara ciwang dengan siwang gitu ya. Siwang itu lebih biasa aja, datar ya. Tapi kalau ciwang itu
karena ada begini, jadi teman-teman paham, oh ya, sangat dinanti-nantikan. Ya, nah, pertanyaan dari Juliana tadi, bedanya apa dengan yuang? Oke, teman-teman tahu satu istilah ini namanya yu. Ya, saya tulis jadi satu halaman ya. Jadi teman-teman nanti kalau screenshot lebih gampang. Yuang. Yuang kalau kita translate sebenarnya bisa ambisi, desire, hasrat. Nah, teman-teman yang suka psikologi, yuang ini bisa artinya positif, bisa juga jadi negatif. Jadi sedikit ya, supaya paham bedanya. Jadi kalau tadi ditanya level apa? Level berharapnya seperti apa? Oke, kalau siwang sama siwang kan kelihatan. Yang tadi saya bilang karena dia siwang, jadi teman-teman tahu ya, dinanti-nantikan. Levelnya lebih di atas si siwang. Nah, tapi kalau misalnya iwang, iwang itu adalah ambisi, desire atau hasrat. Tadi saya bilang bisa positif, bisa negatif, tergantung kita. Jadi di psikologis itu dibahas tentang yuang, ambisi ya. Kalau positif itu artinya ya udah dia memacu kita untuk maju ya, teman-teman mungkin udah paham. Tapi kalau negatif itu adalah si yuang ini akan berkembang menjadi kita tidak pernah puas. Jadi ya maksudnya belajar puas itu belajar bersyukur ya. Belajar bersyukur tapi kita akan pengen memperbaiki diri untuk lebih baik sebenarnya itu. Jadi ini bukan levelnya maksudnya yang mana lebih berharap ya bukan. Mereka memang dua kata yang berbeda. Jadi kalau uang dilakukan untuk sisi yang positif menurut saya bagus. Yang penting teman-teman bisa kontrol ya. Kontrol itu maksudnya ya kita bersyukur apa yang kita miliki hari ini gitu ya. Nah, tapi kalau uangnya over, dia akan jadi negatif. Jadi negatifnya ya maksudnya tidak pernah puas ya. Kalau kita mau bilang ya mau ikutin ya kan dalam sisi diri kita tuh ada satu uh, kepribadian yang memang tidak pernah puas gitu, tapi kita balance dengan hal-hal yang lain, akhirnya kita paham bersyukur seperti itu. Ya, jadi bukan beda level, tapi memang beda kata. Ya, iwang itu adalah ambisi, desire atau hasrat. Silakan di screenshot dulu. Nah, saya lebih suka ya bercerita sama teman-teman. 因为汉字呢，ya sekilas kelihatan, aduh, gitu ya. Maksudnya strukturnya itu kayaknya pusing gitu ya. Aduh, lihat Hanzi kayaknya sudah muncul persepsi pusing. Nah, sebenarnya Hanzi itu adalah huruf itu adalah cerita ya. Kayak saya bahas Y. Nah, supaya teman-teman lebih hafal lagi. Oh, langsung saya udah hafal nih Wang ya dari kemarin dibahas si Wang the Wang. Semua pakai Wang. Oke. Nah, sekarang tadi kan saya bahas Qi. Sekarang saya bahas Y. Y teman-teman bisa lihat. Ini ya sampingnya ya. Nah, ini adalah ku. Ku di dalam bahasa Mandarin adalah lembah. Lembah ya. Jadi ibaratnya gambarnya pun kalau ada jurang yang dalam, nah ini adalah lembah. Nah, 这个叫做谷. Dari tulisannya mirip-mirip nggak teman-teman? Ya, sedikit mirip ya kalau teman-teman ada bayangkan mirip ya lembah. Nah, terus sampingnya ini tempat saya terbatas. Saya taruh mana ya? Di halaman baru aja ya, atau di sini ya, di bagian putih sini. Nah, yang ini adalah qian. Ada 4. Qian itu artinya kurang atau berhutang. Nah, menurut teman-teman, kira-kira lebih mudah nggak jadi menghafal? Oh, jadi saya tahu ya, yuang itu ambisi gitu ya, selalu merasa kurang, berhutang. Yang qian, qian hutang, qian duit ya, teman-teman sudah tahu. Nah, qian, 他欠我钱，我要找他欠我钱. Jadi hutang sama saya duit gitu ya, contoh. Qian, qiannya duit ya, hutang duit teman-teman boleh catat ya. Tempat saya udah nggak cukup. Nah, jadi
beberapa huruf yang memang saya bilang ya nggak 100% memang, tapi kalau ditelusuri ke belakang sebenarnya semua berhubungan. Nah, teman-teman bisa lihat, oh, saya paham nih, lalu pernah jelasin lembah. Lembah itu jurang yang dalam ya. Siang lagu-lagu itu ada yang pernah bilang, 我跌入谷底，跌 itu jatuh ya, 入 masuk, 谷就是这个谷, lembah, 底 itu apa? Dasar. Jadi 我跌入谷底爬不起来, misalnya contoh itu dia konotasi ya bahwa dia jatuh ke lembah yang dalam dan tidak bisa bangun ya. Mungkin dia ngalamin sesuatu pengalaman yang tidak mengenakan. Biasanya kalau lagu biasanya ya apa ya perjalanan percintaan gitu ya maksudnya. Nah, 跌入谷底就是这个谷 lembah. Jadi kalau teman-teman lihat 欲望 hasrat atau ambisi berarti dari dalam diri kita yang terdalam itu memang muncul keinginan. Nah, keinginan merasa selalu kurang gitu ya. Nah, itu yang akan bisa jadi negatif ya. Artinya tidak tidak bersyukur gitu ya, tidak merasa puas. Nah, merasa puas boleh dan kita perlu beralih ke oh ya besok saya mau melakukan apa yang lebih baik seperti itu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Ini pertanyaan dari Ibu Juliana. Oke, ini doang yang satu file. Saya buka lagi file yang lain. Ya, sambil teman-teman screenshot ya. Saya baca dulu. Pertanyaan dari Pak John. Ini kemarin sudah saya bahas ya. Kalau dibonceng pakai sepeda motor, apakah cice? Jawabannya adalah pakai zuo. Jadi patokan teman-teman, ya ini sudah ya. Oke, saya lanjut. 故障了. Ya, error ya. Bentar. Saya share ulang. Oke. Jadi kalau misalnya kemarin saya bahas tentang 骑车, 坐车, sama 开车 ya. Oke, sebentar saya share ulang. 请稍等。刚才的还在吗？哦，不在了，不是这个。hilang ya, 没关系, saya bikin file baru aja. Ah, 我们再看一下刚才说什么。Oh iya, oke, ini ya, nggak apa-apa. Kemarin kan nggak dibahas di kelas tentang apa tulisannya. Nah, sekarang saya bahas sama teman-teman tentang tulisannya. 做，然后骑，骑是这个骑，terus ada 开，开车的开。Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya 开车 ini pasti nyetir, artinya teman-teman jadi pengemudi. Ya, nyetirnya belum tentu harus mobil ya. Maksudnya nyetirnya kayak roda 3. Nah, itu boleh kita udah bilang kai, keisho kai. Nah, kalau ci itu yang roda 2. Mengemudi roda 2. Kalau ini lebih ke roda 3, roda 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau zuo di sini adalah pertama dia duduk. Terus arti kedua adalah naik mobil di mana posisinya sebagai penumpang. Nah, pertanyaan dari Pak Zon, kalau misalnya kita diboncengin berarti jadi penumpang, maka kita akan bilang zuo. Kalau kita sebagai pengemudi maka kita bilang qi. Seperti itu. Nah, zuo teman-teman bisa lihat ya, mirip nggak? Ada 2 orang duduk. Ini orang ya. Sebenarnya ini dari ini, ren, tapi 2 gitu ya. Terus kalau ini adalah tu. Tu itu tanah.
dua orang duduk di tanah ya. Jadi sebagai penumpang. Selain artinya duduk yang benaran duduk ya, 请坐 silakan duduk. Menarik teman-teman. Harusnya dengan begini teman-teman nggak terlalu takut dan terlalu pusing tentang huruf Mandarin ya. Semoga. Boleh responnya. Terus kalau Qi, mungkin teman-teman berpikir, wah mengemudi roda dua, oke. Nah, Laoshi, kalau saya tahu Hanzi ini ada ma, benar nggak? Ya, terus 像这个奇怪的奇, ya ini 奇怪. Ini kalau cuma huruf ini doang, kita bilang 奇怪. 奇怪是什么, teman-teman? 奇怪 itu aneh ya. Nah, ini di luar konteks. Ya, 谢谢 teman-teman yang udah jawab ya. 奇怪 itu aneh. Nah, maksud saya bukan mengemudi roda dua terus aneh, push. Jadi dulu sebelum kita ada transportasi, ada sepeda motor, sepeda, paling awal itu adalah kuda, benar nggak teman-teman? Nah, orang dulu ngomong naik kuda, 他们说骑马，就是这个骑。Jadi ini 骑马，nunggang kuda. Sampai sekarang pun ngomongnya 骑马, karena awalnya apa ya, menunggang transportasi itu awalnya dari 骑马, nunggang kuda, sehingga sampingnya ada unsur ma. Jadi maksud saya, mungkin teman-teman akan berpikir, Laoshi mengemudi itu roda dua nggak ada hubungan sama kuda. Meyo, tapi kalau ditelusuri, ceritanya adalah dari sini, menunggang kuda, itu satu. Terus kalau teman-teman selalu ikut program menjawab yang Selasa, kan kita bahas tentang Hanzi. 我说汉字呢，有些呀, beberapa itu adalah 有边读边没边读上下. 有边读边 artinya ada sampingnya, itu bacanya bisa unsur sampingnya. Kalau nggak ada ya 读上下 atas bawah. 像这个, ini ternyata ada huruf 奇怪的奇 dan mereka punya nada dan bacanya sama, cuman tulisannya berbeda dan artinya berbeda. Itu maksud saya teman-teman. So, saya berharap ya teman-teman kan punya anak, punya cucu gitu ya. Nah, apa namanya? Banyak yang merasa huruf Mandarin itu tidak menarik dan sulit. Nah, maksud saya teman-teman boleh ya kalau misalnya udah tahu nih, nah ceritakan bahwa sebenarnya ada filosofinya. Memang mungkin teman-teman bilang, 老师你知道了很多, jadi gampang gitu ya. Maksudnya 老师udah belajar jadi berasa gampang. Iya, cuma maksudnya bukan dia apa ya, ibaratnya asal-asal hafal, 不是, dia memang ada cerita begini. Jadi maksud saya mungkin akan lebih menarik ketika kita kasih tahu orang bahwa iya huruf Mandarin memang dia berbeda sama alfabet, tapi dia punya cerita, punya logika sehingga memudahkan kita kalau dapat poin-poin basic logikanya. Sebenarnya saya belajarnya caranya itu ya. 所以不是我很聪明, bukan saya pintar, bukan. Saya suka memang, tapi saya belajar, saya ketemu gitu ya, ketemu pola, ya seperti ini cara saya untuk menghafal, kayak gitu ya. Semoga membantu karena banyak banget ya, saya dapat curhatan dari klien-klien saya bahwa anaknya nggak suka Mandarin gara-gara memang huruf Mandarin. 其实 ya tergantung ya cara kita kasih persepsi dan penjelasan. Ya, jadi dari satu pertanyaan mungkin kita bisa berkembang karena hari Selasa memang lebih bebas ya. Saya bisa kasih hal-hal yang benar-benar di luar materi kita. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Charles. 老师, arti 参观 belum ada di Shengci. Oh ya, 参观 kemarin kita sudah bahas ya, mengunjungi tempat wisata, museum, pokoknya yang pemandangan apa ya, tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat wisata itu semua kita pakai 参观. Kalau 老师 saya lupa ya kata 参观, saya bilang kan 可以吗? 可以, nggak apa-apa, orang nggak akan salahin ya. Jadi maksud saya ketika praktek teman-teman lupa, ya saya paham sih 参观. Ntar begitu lagi praktek di lapangan bilang, oh ya saya mau lihat nih, mau lihat apa? Oh, 我要去看, 比如说apa ya? Oh museum, 比如说apa saya mau pergi mengunjungi museum, tapi saya lupa ya kata museumnya. 我们可以说我要去看 博物馆. Laoshi orang paham nggak? Paham. Ya, kan itu umum. Nah, cuma begitu terima artikel mungkin jadi paham ya. Oh, 参观 itu artinya mengunjungi tempat-tempat wisata. Ya,
Pertanyaan udah selesai. Silakan yang mau screenshot halaman ini ya. Ada nggak pertanyaan teman-teman yang belum kejawab? Tapi memang ini nggak ada ya. Ini apa hasil kiriman dari Pancang. Udah nggak ada. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Charles ya. Um, Cima aneh ya. Oh, 不是, 骑马 itu menunggang kuda. Ya, menunggang kuda. Kalau yang tadi saya bahas itu aneh adalah cikuai. Ya, cima ini menunggang kuda. Maksudnya saya mau cerita ci kenapa ada unsur kudanya gitu ya. Padahal kan mengendarai kendaraan beroda dua gitu. Nah, ternyata ci itu dari kosakata dulu bahwa apa namanya cima naik kuda, makanya ada unsur kudanya. Dari Pak Billy, kuan kuang sama dengan chan kuan mengunjungi. Iya benar Pak, cuman chan kuan itu dia bisa bangunan. Sebentar saya tulis ya biar enak. Ini silakan sudah di screenshot. Ya silakan di screenshot ya. Halaman sudah selesai. Oh, 好了，谢谢同学们。That's okay. Ibu Pimei, cima paling tidak sama tulisannya. Enggak, Ibu, beda ya. Cuy, cima itu paling tidak. Ya, ada satu istilah begitu ya. Sebentar, saya buka halaman baru. Huruf Mandarinnya bukan ini ya. 不是这个. 最起码 itu paling tidak. 等一下，最起码是这个起，号码的码。Ini. Nadanya gini. 不一样，因为kedengarannya C-nya 2 ya Ibu, karena ma-nya 3 gitu. So ini dibaca nada 2. Masih ingat ya? Jadi 3 ketemu 3, ininya dibaca nada 2. Tapi tulisannya tetap 3 ya teman-teman. Cuy cima ini paling tidak. Tulisannya beda Ibu ya. Paling tidak. Huruf Mandarinnya berbeda. Itu tadi sudah ya. Terus beda kuayao dengan jiu segera. Oke, tadi saya mau bahas apa ya? Oh ya, punya Pak Billy dulu ya, sebentar. Kalau mau ditanyain sih mungkin banyak ya, karena teman-teman sebenarnya udah punya basic dari luar ya. Ada yang udah pernah les, ada yang udah pernah belajar ya. Jadi banyak banget yang mungkin teman-teman pengen nanyain ya. Kata Pancang, kalau kita buka 3 jam juga nggak selesai ya. Tadi Cangkuan, Hekuan, Kuang. Oke, 等一下。参观VS ya. Kuan Kuang. Ini ya Pak Billy ya. Kuan Kuang. Ya, kalau misalnya secara umum mungkin boleh kita bilang sama, mirip-mirip. Tapi kalau teman-teman mau lebih kenal spesifiknya, teman-teman ingat saya ada bahas satu kata yaitu chan jia yoma. Ya, saya lebih suka teman-teman belajarnya hidup ya. Hidup artinya nggak dihafal cankuan mengunjungi. Begitu dia dipisah, teman-teman bingung gitu ya. Ini apa? Canja hai ji de ma? Canja itu bisa menghadiri, berpartisipasi atau ikut ya. Jadi bisa banyak arti ya, ikut, hadir, ya menghadiri sama. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari chan, chan ini artinya ikut serta. Jadi datang ke tempat itu namanya chan. So, cankuan biasanya untuk saya pakai kata lihat ya. Kalau mengunjungi kan panjang banget tulisannya ya. Lihat bangunan, datang ke tempat.
tempat yang ada bangunannya. Itu maksudnya ya, lihat bangunan, lihat museum. Nah, kalau kuang-kuang, kuang ini kalau sendiri artinya sinar ya, bercahaya. Nah, tapi kuang-kuang di sini artinya untuk mengunjungi atau lihat lebih ke pemandangan. Seperti itu Pak Billy. Kalau beda spesifiknya. Kalau teman-teman bilang, aduh nggak usah pusing lah ya. Secara umum mereka sinonim nggak? Secara umum mereka sinonim. Ya, kalau spesifiknya yang saya bahas ya. Jadi sedikit berbeda. Kuan kuang. 所以 kalau misalnya kayak pemandangan alam, 比如说大家去过黄山吗？黄山都 Huang kuning ya, tapi gunungnya nggak warna kuning. Itu nama gunung ya. Huangshan 很漂亮,很美. Atau teman-teman pernah ke Zhangjiajie. Zhangjiajie 去过吗? Pernah ke Zhangjiajie. Zhangjiajie ini adalah lokasi syuting film Avatar. Nah, kalau misalnya teman-teman yang suka pemandangan, nah pasti tahu deh ya, Zhangjiajie. 所以 kalau pengunjung yang ke pemandangan alam yang tadi saya sebut, mereka akan bilang 观光的游客, 不说参观的游客. Ya, jadi nanti kalau teman-teman baca artikel atau dengar berita, 他们会说观光的游客, berarti 游客 itu adalah turis ya, turis yang datang untuk melihat pemandangan alam. Tapi begitu bahas yang bangunan, museum ya, 他们会说参观的游客. Oke, kuannya kan sama, artinya melihat ya, Laoshi. Nah, karena cannya yang membuat dia berbeda. Kenapa saya bahas canja, menghadiri. Jadi menghadiri itu ada satu tempat, satu bangunan, satu museum ya. Pak Billy kejawab ya. Jadi bedanya di sini spesifiknya. Oke. Oke, tadi saya lanjut ya. Jet lag, jet lag 我也不知道，我没用过 jet lag ya. Nanti bisa tanya 中国人 ya, Ibu Liu Li Jin ya. Jet lag 我也不知道. Nanti ya kalau ada waktu saya bantu cari di internet. Atau teman-teman boleh cari translate tanya jet lag. 我没用过 saya belum pernah pakai juga ya. Oke, nanti kalau ini apa namanya? Saya bantu cari ya, bentar Ibu. Karena beda sharingan file, nanti hilang lagi. Oke, saya lanjut ya. Kuai Yao sama Jiu, Ibu Mary. Kuai Yao sama Jiu, memang beda. Beda sifat kata ya. Oke. Ini Kuai Yao. Kuai yang 4, Yao yang 4. Kuai Yao ini segera, jangan bilang segera ya. Kita bilang sudah mau. Contoh ya, 快要下雨了. Artinya apa? 快要下雨了. Sudah mau hujan gitu ya. Terus kalau ibu mau pakai cio, boleh nggak? Boleh. Di sini. Tapi dia butuh yao. Nggak bisa cio xia yu le, nggak bisa. Dia butuh yao ya. Jadi cio yao xia yu le. Boleh pakai begini dan artinya sama. Cuman mungkin teman-teman akan berpikir, oh berarti cio sama kuai sama ya? Bukan ya. Ini sama, sudah mau hujan. Cio yao xia yu le, kuai yao xia yu le, sama. Boleh pakai. Cuman nggak bisa langsung, maksudnya, oh ini sinonim. Cio ini adalah, kalau ingat sudah mau ya, satu frase gitu ya, keterangan bahwa sudah mau. Nah, kalau cio ini sebenarnya partikel. Partikel yang dia sebenarnya punya banyak arti. Ya, jadi nggak cuman maksudnya segera, dia punya banyak arti yang lain lagi, kayak dalam waktu yang singkat sudah bisa. Misalnya, 我学了3个月汉语就学会了. Jadi saya belajar 3 bulan bahasa Mandarin dan sudah bisa. Nah, berarti cepat gitu ya prosesnya. Itu pakai cio. Cio ini partikel.
sabar ya, nanti di modul baru saya sudah susun, jadi biar teman-teman juga rapi. Oh, perbedaan Cio sama kemarin ada satu apa ya? Cio sama Cai. Ya, saya susun di modul baru. Teman-teman juga boleh baca-baca kalau ada waktu ya. Nah, itu saya bikin lengkap, kayak buat catatan teman-teman di bagian grammar ya. Nanti kita bahas di situ ya, Ibu Mary ya. Ini partikel yang dia bisa artinya segera, bisa artinya dalam waktu singkat sudah menguasai, berarti hebat banget gitu ya dalam waktu singkat. Terus bisa juga datang lebih awal di luar ekspektasi. Contoh, 我们9点上班, misalnya ya, orang bilang, kami ngantor jam 9. 他8点半就到了. Di situ 9-nya segera nggak? 不是. Di situ 9-nya partikel yang menyatakan bahwa lebih awal dari ekspektasi. Artinya, oke, kita jam 9 ngantor ya. Orangnya 8.30 sudah sampai ya. 他8点半就到了. Jadi dia ada partikel ya. Nanti kita bahas di bagian grammar. Oke, belum di screenshot ya. Oke ya. 等一下. Ini ya Ibu ya, Ibu Feni ya. Ya, sudah mau hujan ya. Sorry, baru baca ya. Oke, silakan di screenshot dulu Ibu Feni. Ini bukan halamannya yang sebelumnya. Terima. Oke, 等一下，同学们呀，Oke, 同学们，我的孩子睡醒了啊。Jadi anak saya bangun ya, sorry, 对不起，不好意思. Ya biasa ya kalau awal-awal bangun mau cari mamanya ya, terus sudah saya kasih hadiah. Oke, 好, ini sudah Ibu. Oh, Cio-nya belum di screenshot, oke. Berarti saya lanjut dulu ya. Sebentar. Ya, jadi mereka berbeda sifat kata. Jadi nggak bisa bilang sama gitu ya. Walaupun kayak gini kan sama ya artinya. Nah, nanti ya kita bahas tentang Cio biar teman-teman wow, dapat satu catatan lengkap tentang Cio ya. Saya sudah bikin ringkasannya di modul baru kita. Oke. Sudah? Kalau sudah tadi ada siapa ya tadi ya? Oh, jet lag. 不是时差, 时差 itu perbedaan waktu, Ibu. Kalau jet lag itu orangnya jet lag, benar nggak? Setahu saya ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Kalau 时差 yang Ibu siapa nih? Ibu Shirley bilang itu adalah perbedaan waktu. Kayak ini kan ada teman-teman yang dari Australia. Sekarang jam berapa ya di Australia? Nah, itu namanya 时差. So, kayak misal contoh lah ya, contoh kondisinya teman-teman punya hubungan relation yang jauh dan beda negara, nah bisa jadi karena 时差 sehingga sulit untuk berkomunikasi. Kayak ada yang Yani ya, Ibu Yani yang dari New York, 是吗? New York kan beda jam ya kita ya. Nah, itu namanya 时差. 时差 saya tulis di sini ya, betul perbedaan waktu. 时间的时，差别的差. 时 adalah waktu, kita udah belajar ya. Cha ini adalah selisih. Makanya 时差 disebut perbedaan waktu. 不是 jet lag ya, bukan jet lag ya, perbedaan waktu. Jet lag kan orangnya ya kayak kita baru pulang dari Eropa. Nah, itu kan pasti jet lag ya, waktunya sedikit berbeda. Nah, itu namanya jet lag. Oke, 再来是 kalau modul tentang perhotelan,
Sebenarnya mungkin banyak ya. Nanti mungkin boleh minta tolong Pancang cari. Biasa Pancang suka cariin buku-buku yang ada topik-topik tertentu. Boleh request ke Pancang. Harusnya ada ya, banyak yang ngarang harusnya ya. Udah pada menurut saya sih banyak yang lulusan dari sana bikin buku atau mereka ambil buku terus bikin gitu ya, ditranslate untuk apa? Maksudnya target audiens di Indonesia yang mau belajar topik-topik tertentu. Kayak kemarin saya lihat Pancang ada post bisnis ya kalau nggak salah. Nah, coba ya Stefani ya bisa coba tanya Pancang, minta tolong cariin. Biasanya Pancang tahu gitu ya mau cari buku tentang topik-topik tertentu di mana. Ya, kalau bikin modul sebenarnya jujur ya teman-teman, modul itu di request sama Pancang. Jadi kalau teman-teman mau tentang modul, boleh langsung request ke Pancang. Oh Pancang, saya pengen apa ya topiknya tentang ini. Nah biasanya nanti kalau mau bikin modul baru, listingnya dari Pancang. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya itu boleh langsung WA kasih tahu Pancang. Oke, saya lanjut ya. Ini kita ada waktu. Mau kita bahas yang chattingan di sini atau saya ke bahasan lirik lagu yang sudah saya apa ya sekian lama ya kita nggak selesai-selesai. Bebas ya teman-teman silakan memutuskan ini 100-an orang gitu ya. Saya bebas kalau mau bahas yang di sini atau bahas yang di lagu seperti itu. Ya, Pak Simon lagu ya. Oke, boleh. Lagu juga kita bakalan akan belajar kosakata baru ya. Jadi semua sih sama. Oke, lagu ya. 参加 dan 参与 sama ya, 老师. Ya, lalu 参与 di China bacanya 参与 atau 参与. Ibu Sherry, setahu saya yu-nya nada 3. Jadi 参与 harusnya ya, yang saya tahu Ibu. Nah, Ibu boleh juga cari kalau misalnya Ibu ada pernah ketemu nada 4. Tuh, ya. Setahu saya 参与 nada 3. Yu itu artinya dengan ya. 我与你 sama yang 我和你 ya. Nada 3 Ibu ya, Ibu Sherry. Lagu ya. Oke, 好的. Kalau lagu sebentar saya share dulu ya. Indonesia. Ini berarti sudah karena beda bahan ya. Nanti soalnya takutnya nggak ke save. 这个好了吗？好了，OK。kita bahas lagu ya. 同学们稍等，lagu ya menarik ya. Sebenarnya bahasa Mandarin tuh benar-benar luas banget ya. Kalau kita mau bahas tuh nggak selesai-selesai. Tapi menarik sih teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah temuin benang merah kenapa bahasa Mandarin jadi menarik sih, pastinya belajarnya juga lebih oke gitu ya. Lebih oke itu maksudnya lebih mudah karena udah dapat nih poinnya kenapa bahasa Mandarin menarik ya. Teman-teman bisa temukan dari berbagai sisi. Mungkin selama ini saya banyak bahas beberapa sisi. Nah, mungkin ada satu hal atau dua hal yang menarik buat teman-teman. 好，我们歌词itu lirik lagu ya. 歌词 tahu nggak? Terakhir sampai mana? Ke lagu. 词 itu adalah oh ya, 词 kita udah belajar. Teman-teman masih ingat gak? Ke lagu. 词 nya adalah apa, teman-teman? 对词 dari kosakata baru ya, 生词 的词, 对. Jadi 歌词. Nah, maksud saya itu, begitu teman-teman belajar satu-satu fondasinya bagus, 歌词, wah, saya langsung bisa nambah, oh, ke lagu, 词 kata. Berarti ini jadi lirik lagu. Ya, menarik ya. Ya, jadi iya, menurut saya fondasi basic satu-satu huruf itu masih kuat supaya gampang ke depannya ya. Oke, 歌词我们到哪了? Terakhir sampai mana? Sambil di screenshot, sambil teman-teman bantu saya ingatin 歌词 itu sampai mana? Halaman kedua ya kalau nggak salah ya. Benar nggak? 对吗? Chattingannya belum masuk. Sambil sebentar ya.
Halaman 2 baris kedua dari bawah, belum dibahas. Halaman 2 baris kedua dari bawah, belum dibahas. Sisi Ibu Lili ya. Halaman kedua, baris kedua dari bawah. Oh, 这个吗？因为你和我才有明天的彩虹，对吗？ Oke, kalau gitu kita bahas ya. Oh, 因为, oke, 好的。因为 itu, oh ya, teman-teman boleh bantu saya. 这个要念为, ya, ya ini pas ya saya lihat huruf pininnya. Jadi wei yang huruf ini, kalau teman-teman masih ingat materi kita, dia ada bacaan ada dua, benar nggak? 主题为 ya topiknya apa gitu ya. Sama wei 主题 benar nggak? Ada nggak topik? Nah ini wei ada dua, tapi di sini 因为 harus bacaan ada empat ya. 因为 karena 因为你和我才有明天的彩虹. Jadi karena ada kamu dan saya, barulah ada pelangi di hari esok. 才有 barulah ada. Jadi teman-teman nanti kalau ada kalimat bahasa Indonesia yang ada barulah, dari kata barulah teman-teman berpikir ada satu proses yang tidak mudah, benar ya? Yang kita lewati nggak mudah, baru kita bilang barulah begini loh, barulah. Nah maka akan pakai cai ya. Jadi ingat patokan saya begitu teman-teman lagi bikin kalimat bahasa Indonesia mau ditranslate ke bahasa Mandarin, misalnya ada partik dalam kalimat itu barulah gitu ya. Wah saya udah jalan setengah jam barulah nyampe rumah kamu. Barulahnya harus ditranslate dengan cai ya, patokan bahasa Indonesia yang mungkin teman-teman boleh pakai ya, barulah. Nah terus 有明天的彩虹, ada pelangi di hari esok. 彩虹 itu adalah pelangi ya. Cai-nya adalah warna-warni. Kita ada satu kosakata namanya 彩色. 等一下. 彩色 itu adalah warna-warni dari 彩色的彩. 彩色. Mungkin buat anak kecil ya. 彩色笔. Sekalian ya, satu kosakata buat teman-teman. Jadi 彩色笔 artinya apa? P-nya pen. 彩色 tadi warna-warni. Warna-warni. Iya, pensil warna ya, sisi Ibu Mary ya. Jadi apa? Pensil warna. Saking sudah lama ya tidak pakai pensil warna. Ya, 彩色笔. Maksud saya ya menarik ya, maksud saya teman-teman tahu, oh 彩色 warna-warni. Ketika ditambahin pi, oh saya tahu pi pen. 彩色笔, oh bisa ditebak sedikit ya. 彩色笔. Oke, Ibu Katarina, sorry ya. Ini bukan modul, ini tambahan ya. Dulu kita bahas lagu, terus teman-teman bilang mau bahas liriknya, makanya saya susun. Nggak ada di modul ini, cuma tambahan. Ya nanti bisa japri saya kalau mau dapat dokumennya ya. Oke, saya lanjut. 明天 sudah pernah belajar ya. 明天的彩虹 berarti pelangi hari esok, ini satu frase ya. 明天的彩虹. 再来 kita lanjut ya. 手牵手我的朋友. Nah, ini udah mudah lah ya, teman-teman. Kita bahas berkali-kali ya. 手牵手我的朋友. Ini juga dipakai di sehari-hari kok. Jadi kebetulan lirik lagu ini banyak kata-kata yang dipakai sehari-hari ya. Jadi semoga membantu teman-teman menambah kosakata baru ya. 手牵手我的朋友. 我们一起手牵手去公园. Contoh ya. Kepake. 我们一起手牵手去公园. Kami 一起 bersama-sama gandengan tangan pergi ke taman. Ya, 公园 itu taman. Oke, sampai sini halaman ini oke. Kalau oke, saya lanjut ya halaman berikutnya. Silakan yang mau screenshot. 彩色笔. Oke. Saya clear dulu. Saya lanjut ya. 爱永远在你左右.
爱cinta ya, saya rasa teman-teman sudah sangat familiar. 永远 itu selama-lamanya. 永远 selama-lamanya. 在你左右 ada di sampingmu ya, 在你左右。爱永远在你左右。cinta ada selamanya di samping kiri kanan kamu. 左 itu adalah kiri, 右 itu adalah kanan. Jadi ibaratnya teman-teman paham bahwa oh cinta selamanya ada di sampingmu, 在你左右。左右 selain kalau kita bilang artinya kiri kanan, sebenarnya yaitu samping ya, di sebelah sisi kanan kiri kita. Jadi 我有很多热心帮助我的朋友，他们都在我的左右。Jadi bisa, maksudnya konteksnya adalah di samping, di kelilingan saya itu banyak teman-teman yang selalu siap untuk bantu saya. Itu namanya ya, 他们都在我的左右. Nah, kalau di situ berarti bukan, maksudnya kayak sekarang saya di sini. Mereka benar-benar persis di samping kiri kanan saya, bukan. Tapi itu kiasan ya. Jadi bisa dipakai untuk arti benaran, bisa juga dipakai untuk arti kiasan. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang mau support ya teman kita yang mungkin butuh bantuan, teman-teman boleh bilang 你随时都可以告诉我 ya, kamu kapan-kapan, 随时 itu kapan-kapan, 都可以 boleh kasih tahu saya ya, kapan-kapan boleh kasih tahu saya, kapanpun gitu ya, 因为我都在你的左右, karena saya selalu ada di sampingmu, artinya selalu siap ya, 在你左右。lanjut, 这一刻不要躲在害怕后面。这一刻 artinya saat ini. Teman-teman masih ingat ke? Kalau di sini ke artinya saat ya. 就是时刻的刻。时刻 itu adalah saat. 它在我最teman-teman punya file ini kan ya? Kalau saya share satu file lagi, biar saya bisa tulisnya lebih enak ya, karena kalau share ini kurang nyaman tulisnya. Punya kan ya? Kalau punya mungkin saya nggak usah share ini, boleh? Atau sebentar ya, saya bolak-balik aja ya. Ada yang mungkin belum punya. Nah, saya mau kasih contoh 时刻的刻. Ini sudah, ya. Saya share screen aja ya. 时刻. Karena saya pikir teman-teman menguasai kosakata, tapi nggak tahu penggunanya juga sama ya, maksudnya sia-sia gitu ya. Nah, jadi kita tadi ada bahas 时刻. 时刻 itu saat. Mungkin teman-teman akan bertanya, bedanya apa sama 时候? Oke, pada saat. Sedikit berbeda ya. Contoh kalimat. 他在我最困难. Apa itu 困难? 时刻. Oke, sorry. Kelupaan pinginnya ya. 他在我最困难的时刻. Saya selesaikan dulu kalimatnya. 帮了我很多. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu artinya ya. 他在我最困难的时候, 困难 itu sulit ya. Di masa saya paling sulit, ya pada masa saya paling sulit.
帮了我很多, sudah bantu saya banyak banget ya. 帮了我很多. Nah, 时刻 beda apa sama 时候? 时候 juga pada saat, benar nggak? Hmm. 时刻 ini dia lebih apa ya, kata-kata yang sangat em, melukiskan gitu ya. Jadi lebih penekanan, lebih kata-kata yang sangat kita bilang tata bahasa gitu ya. Kalau 时候 ini ibaratnya biasa kehidupan sehari-hari, konteks sehari-hari itu pakai. Misalnya, 他来的时候, pada saat dia datang. Jadi itu kalimat biasa aja, nggak ada penekanan, normal aja pada saatnya, saat kapan-kapan pun gitu ya. Namanya 他来的时候. 他来的时刻 dipakai nggak, Laoshi? Enggak. 时刻 ini dia untuk pada saat kondisi-kondisi khusus ya. Makanya di lirik lagu itu 这一刻 gitu ya. Karena lagu itu diciptakan ketika SARS ada di Hong Kong ya. Waktu Hong Kong ada SARS. Jadi itu ada kondisi khusus gitu ya. Namanya 时刻的刻就是这个刻. Nah, kalau 时候 yang kita belajar itu pada saatnya ya biasa-biasa aja. Teman-teman nggak ada mau nekanin apapun. Misalnya 老师来的时候, pada waktu 老师 datang, biasa aja kalimat normal kayak gitu ya. Kalau 时刻 misalnya teman-teman mau nekanin untuk kondisi-kondisi khusus pada saat ya. 时刻. Jadi dia di saat saya paling sulit sudah bantu saya banyak banget ya. 帮了我很多. 非常感谢他 misalnya ya. Sangat berterima kasih kepada beliau ya. Terus misalnya contoh, kita mau undang teman kita untuk hadir di pesta pernikahan kita, benar nggak? 因为我们要让我们的朋友见证我们的幸福, momen-momen yang menggembirakan. Ini momen khusus berarti ya. Momen yang menggembirakan, happy, bahagia. Bahagia apa bahasa Mandarinnya? Ya, 幸福,谢谢. Jadi 幸福 tuh. Pertanyaan saya ke teman-teman, 幸福的什么? Momen yang membahagiakan. 时刻还是时候? Oke, mungkin settingannya belum masuk. Iya, 时刻 betul. Jadi orang pakai nggak 幸福的时候? 没有, nggak pakai, nggak pernah muncul kayak gitu. 幸福的时刻. Karena dia momen khusus ya. Misalnya ada kayak misal orang tua kita ulang tahun 90 tahun. Nah, itu kan bukan momen yang selalu ada gitu ya. Tapi seumur hidup cuma sekali gitu ya. Namanya 幸福的时刻. Orang merit juga seumur hidup cuma sekali, bener nggak? Namanya 幸福的时刻. Momen-momen yang menggembirakan. Jadi maksud saya dengan contoh-contoh ini supaya teman-teman tahu, oh ya, 时刻 sama 时候 bedanya apa ya. Oke, ini mau di screenshot dulu biar saya balik ke lirik lagu ya. 我们还有时间对吗? Oke. 还有点时间, masih ada sedikit waktu ya. Ini ada titik ya teman-teman. 福上面有一点, ini kesambung sama F-nya. 幸福的福. 福 yang teman-teman mungkin jadi hiasan di rumah ya. Fu, hoki. 幸福 artinya kebahagiaan. 时刻 itu momen. Detik-detik ya, oke, itu namanya 时刻. Saat-saat, mungkin bahasa saya boleh saya tambahin begini ya. Momen-momen, detik-detik, saat-saat. Halo, Ma. Kalau sudah, saya balik ke lirik lagu ya, nggak apa-apa, karena banyak teman-teman yang mungkin belum dapat file. Sudah? Halo? 好. Saya balik dulu ya.
不好意思，同学们，每次我们都没有结束ya, nggak selesai-selesai ya. Ibu tadi siapa yang tentang jet lag ya? Minggu depan saya kasih ya, saya cariin ya, Ibu. 因为中国人都说时差, jadi jarak waktu yang tadi saya bahas, tapi nggak bahas tentang jet lag ya. Oke, tapi nanti saya cariin kosakatanya ya. Oke, 手牵手怎么不见了？嗯，OK，等一下，ini aja ya. OK，好，再来kita lanjut ya. 这一刻, jadi pada saat ini, pada momen ini, 不要躲在害怕后面 ya. 不要躲在害怕后面. Jadi jangan bersembunyi di belakang ketakutan. 害怕 ini ketakutan. 躲 itu adalah sembunyi. 躲起来 biasa orang bilang, oh, 你别躲起来, kamu jangan sembunyi-sembunyi ya, 别躲起来. Saya tulisin ya. 躲起来 OK. 哪一个起呢? Teman-teman lihat ya. 躲 itu sembunyi, ada badan. 这个是 badan. 身体的身. 躲. Terus sampingnya ini adalah 花朵的朵. 一朵花 artinya sekuntum bunga. 所以我跟大家说过, 有边读边没边读上下 membantu nggak? 花 ini bunga ya. 一朵花 artinya sekuntum bunga. 身 badan, berarti apa namanya? 朵nya jadi sembunyi gitu ya. Bacanya yang sebelah sini, 身nya badan, berhubungan yang badan. 躲起来就是 sembunyi ya. 起nya biasa, lainnya juga biasa yang kita sudah pelajari ya. 躲起来. 这一刻不要躲在害怕后面. 后面 teman-teman sudah belajar ya, belakang. Jadi pada saat ini jangan sembunyi di belakang ketakutan. 这个世界需要多一点信念. 信念 itu adalah keyakinan. 这个世界, dunia ini. 世界 udah pernah belajar? 世界, dunia ya. 需要kita udah pernah pelajari di modul. Masih ingat nggak? 需要 artinya perlu. Ya, perlu, butuh ya. Perlunya maksudnya memerlukan ya, butuh. 多一点, banyakin dikit gitu ya. Artinya lebih banyak gitu ya. 多一点. Kalau kebalikan dari 多一点 artinya kata-katanya adalah kurangi. 少一点. 对不起，少一点 itu artinya kurangi ya, 对，多 sama 少. Tapi lucunya mereka ketika digabung akan jadi 多少. Apa itu 多少? Ayo review kosakata ya, sambil saya bahas, sambil kita boleh review kosakata. 少, 多少 itu artinya berapa, 对. Berapa duit? Masih ingat? Ayo nanti mau belanja ke China biar bisa tawar-menawar. Berapa duit? 对，多少钱 ya, 就是这个多少 ya. Mereka lucunya begitu.
Tuo banyak, saunya sedikit ya. Saunya ini jadi sedikit. Artinya kurangi ya. Shao, shao 一点, 多一点. Nah, terus kalau tuo shao digabungin jadi satu, jadi berapa gitu ya? Tuo shao qian. Atau teman-teman juga nanya, tuo shao, dia udah paham sih kalau mau belanja ya, artinya berapa duit. Xin nian. Xin nian ini adalah keyakinan. Ya, 对, 多少. Xin dari 相信. Apa itu 相信? Ini sudah, saya boleh hapus. Kalau sudah, saya hapus, baru saya tulis ya. Oke, 好了，是吧？Ya, ini saya hapus dulu ya. 好了吗 ？Oke, 好了。Oke, sin. Sinnya dari 相信. 对，相信 adalah percaya ya. Beberapa teman-teman sudah tahu kosakata ini. 相信 itu percaya. Nian di sini bukan baca. Nian itu adalah 念头. 念头是什么？念头 itu pemikiran di kepala. Ya, 念头. Taunya kepala, tapi di sini dia baca nada 5 karena fokus artinya ke niat. Nian tau artinya ide di kepala. Pemikiran di kepala. Itu namanya nian tau, pemikiran. Yes. Ya. Nah, teman-teman boleh catat. Sui, sin nian, oh dari percaya dan keyakinan pemikiran yang ada di kepala kita. Sehingga artinya keyakinan ya. Maksudnya dari satu-satu hurufnya teman-teman lebih mudah untuk mengerti oh sinian keyakinannya. 这个世界需要多一点信念, jadi butuh keyakinan untuk kita bisa melewati. Seperti kondisi sekarang, 新冠肺炎 ya, COVID-19, saya rasa kita juga perlu keyakinan ya, semua kita pasti bisa melewatinya. Ya, yang penting prokes ya, tetap ya harus. 再来，那尘埃不会真的将你打败. Nah, 尘埃 itu adalah debu. Ini karena pininnya dekat ya, bacanya gini teman-teman. Chen ai. Kita belajar 埃及金字塔的埃就是这个埃。埃及金字塔, Mesir ya, piramid Mesir, atau ai-nya yang kita belajar di buku kita yaitu Eiffel 铁塔, 就是这个 ai. Jadi Chen ai adalah debu. Ya, teman-teman kalau mau revisi pininnya boleh silakan ya, Chen ai. 不是爱 itu cinta, nada 4 dan huruf Mandarinnya berbeda ya. Oke, nah Chen ai jadi debu itu 不会 tidak akan. Ya, 不会 ini saya rasa udah luar kepala ya. 不会 tidak akan. 真的 itu artinya apa? Benar-benar, really gitu ya, sungguh-sungguh. Oh, 我是说真的, 对, sungguh-sungguh. 谢谢 teman-teman yang sudah respon ya. 我是真的爱你. Ya, benar nggak? Mungkin teman-teman suka nonton film. Oh, 我是真的爱你. Jadi dia benar-benar tekanin, oh saya sungguh-sungguh mencintai kamu ya. 就是这真的. Atau misalnya dia lagi ngomong sesuatu, terus kita mungkin, hah, emang iya gitu ya. Nah, maka 我们说真的吗? 真的吗? Ya. Nah, jawabannya kalau misalnya benar-benar nih sungguh gitu ya, serius. Nah, maka kita akan jawabnya 真的. 老师真的 misalnya ya. 老师 benar-benar sungguh-sungguh contoh ya, 真的. 将你打败. 将 ini artinya akan. 将它将要到了. Tadi kita bahas ya, 快要就要将要 sama. 将要到了, 快要到了. Terus tadi ada 就要到了, 快要到了, 将要到了, 就是这个将 akan. Nah, cuman 将 ini lebih sering dipakai di China daerah selatan ya, banyakan ya cara ngomong kebiasaannya begitu ya. 将你打败, ta ini pukul, teman-teman masih ingat? Pai itu adalah gagal, 失败的败. Di atas ya, teman-teman. 失败是什么？失败 itu adalah kegagalan. Oke,
我超时了是吧? Saya lewat ya waktunya ya. 不好意思. Sebagai penutup ya, karena kita bahas 失败, apa namanya? Saya kasih satu hadiah buat teman-teman ya. 失败为成功之母. Ini hadiah buat saya sebagai penutup ya. 失败为成功之母. Mu ini adalah ibu. 成功 adalah, tulisan saya kepotong. 成功 keberhasilan. Ya, saya nggak punya tempat tuh tulis, teman-teman boleh catat ya. 失败为成功之母 ya. 失败 adalah kegagalan, 为 menjadi ya, menjadi. 成为的为 masih ingat ya? Saya mau menjadi ya, 为 menjadi. Teman-teman catat ya. 成功 adalah keberhasilan, berhasil. 之 of ya. Mu itu adalah ibu ya. Jadi kegagalan adalah ibunya si keberhasilan ya. Ini kalimat terakhir dari saya sebelum saya tutup hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutin ya kalau ada waktu. 送给大家失败为成功之母. Jadi bagi teman-teman yang lagi berusaha, lagi ketemu kondisi kesulitan, ini apa ya kata-kata saya buat teman-teman semua ya. 失败为成功之母. 对, kegagalan adalah kunci keberhasilan. 谢谢同学们，谢谢班长，再见。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢老师，再见。班长，再见。班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师。老师。